EXP-nya bisa di gold. Betul. Sebuah, ya, daripada dipakai dengan EXP-nya bisa taruh Cici, mending mereka switch saja. Saya lihat ini cicinya udah pasti di gold sih Om. Oke. Jadi ini tersisa Euro Lutfi, Hero Lutfi, Alice. Elis. Dan terbuka semuanya. Yap, itu dia. Untuk picknya Alice tuh bagus banget waktu dipakai dengan Lutfi yang terakhir ya. Oke. Kita lihat. Tapi dengan hero-hero tim Liquid, apa yang akan mereka lakukan Om? Liquid, buat fight secepat mungkin ya Sansin-nya. Fight secepat mungkin. Ya, level 15 cepet deh buat Kairi. Bagaimana halnya dengan satu Liquid. tim Liquid dan Kalau dari Liquid mungkin win count mereka ya itu ada Lancelot di sana. Jadi Lancelot. Untuk menyambut game yang pertama, partai pembuka kita di match yang kedua, Sonic dan Cavaliers. Mana tepuk tangannya? Ampun, ampun. Full house langsung Temis Indo. Ampun. Yes. Ngeri banget. Bisa Iya. lihat ya gimana rotasi yang cukup cepat juga dilakukan oleh kedua tim ini. Dan sekarang mereka semua mencoba untuk bisa baku hantam. Tapi terakhirnya JP masih berhasil selamat. Tapi first blood berhasil diamankan. Namun Kairi terpisah dari rekan-rekannya Kairi. Dan Kiboy. sekarang waktunya untuk Kiboy bisa membalaskan apapun itu. Dan benar saja Sanford. 2 untuk 1 plus turtle. Coba lihat dari tadi SPS sisa berapa. Namun sekarang mereka mencoba untuk bisa memilih. Dan juga menghancurkan ke arah dari Ohem. Ohemnya down. 2M Dragon langsung dikeluarkan begitu saja. Akankah kali ini Skylarnya bisa selamat. Tapi mereka mencoba untuk bisa mendapatkan poin ketambahan. Karena sekarang dari Kiboy saat terakhir. Ada serangan dari Sanford. Tapi itu pun tidak bisa membuat Sanford selamat. Poin kill bertambah lagi untuk Onyx. Oke, ini harusnya masih jadi sedikit keuntungan buat Onyx ya. Mereka Sanji. What happened? Solo kill from Sanji. Peluang yang begitu besar tadi terbuka. single target lock dari Onyx juga untuk bisa menghentikan Crowd TZ yang tidak tersentuh sama sekali. 4-0-4. Oke, mereka berusaha untuk bisa menyamakan dari poin kill, tapi begitu menyakitkan damage yang bisa dihasilkan oleh Sanji. Coba lihat dari Fedora Strike yang memang memberikan backup begitu mengerikan. Siapapun yang mencoba untuk maju, siapapun yang menyerang tim Liquid habis. 6 assist dipegang sama Gokil. Sanji ya. 10.000 perbedaan net worth di menit yang ke-13. Ini bakal menjadi sebuah masalah besar buat Onyx. Yap. Wah, Wedge berhasil menendang dari karena satu player dan JP. Mission complete. Bahkan Fedora Strike tadi siap menyambut, tapi untuk sekarang Sunset memberikan sebuah Fedora Strike tambahan. Dan juga balasan. Namun Lutfi-nya tetap tidak sanggup menerima damage begitu masuk ke dalam tubuhnya. itu Lord belum datang loh. Udah diinisiasi sebegitu kejamnya dan bahkan dapetin 2 poin kill tim Liquid yo. Yap, ini dia 2 player yang hilang. Berarti mereka punya kesempatan ngedobrak dulu satu best star yang ada di bagian tengah dan satu best star yang ada di bagian atas. Beberapa player, 5 player, komplit banget. Siap untuk bisa menghujam habis karena pertahanan yang dimiliki oleh Onyx di game yang pertama. Karena sekarang ada Lord yang memang sudah siap masuk. Namun ada Yusuf Sin yang siap untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan terhadap satu base utama yang mereka miliki dan bagian atas. Best starnya dicoba untuk dihancurkan dan sudah berhasil langsung dilumpuhkan. Sementara sekarang Enak untuk in and out. Tuh. Sementara Lutfi ditabrak ah. Sanford sendirian tadi mencoba untuk bisa mengejar, sementara sekarang Lutfi menjadi orang yang dari bagian belakang. Sunset pun menjadi korban kembali, ada satu lagi. Tenab Ruin yang memang sudah dikeluarkan pula. Sementara sekarang Kairi menjadi korban tambahan yang memang sudah diamankan pula oleh pemain dari Liquid. Dan mereka hanya menyisakan 2 player saja dengan satu web yang akan masuk lewat tengah. Apa yang akan terjadi? Begitu menyakitkan damage yang dimiliki oleh Kaltesi. Belum lagi dengan ada satu immortal yang dimiliki sekarang. Semakin lama lagi pergerakan yang Wembinan udah masuk lagi di bagian atas. Dan sekarang pergerakan yang dilakukan oleh Kiboy berhasil untuk bisa nge-shutdown ke arah salah satu player. Tapi Kiboy harus merasakan akibatnya damage yang begitu menyakitkan dari Sanford. Tapi base-nya dibongkar. tim Liquid. Galar menjawab. Dan Sudah. ini menjadi game yang kedua. Oke. Harapan untuk Onyx masih ada, tapi Obawa drafting ini. Aku mau Onyx karena ada Leomord dan juga Freya satu tim. Leomord dan Freya menjadi kekuatan dari tim Onyx, tapi gimana halnya dengan tim Liquid? Tim Liquid. Kalau kekuatan buat tim Liquid sendiri, Siapa yang akan bisa mendapatkan poin di game ini? Sonic, Cavalries, and Seven World Championship Tenis Indo Senayan. Mana suaranya? Total tersebut masih level 3 dari masing-masing romer. Kuda Barbiel langsung dipanggil, mereka siap melakukan sebuah team fight. Hanya saja sekarang ada Fedora Strike, udah langsung dikeluarkan ke trigger, tapi turtle-nya berhasil diambil. Kembali first blood Kairi yang menjadi korbannya, bahkan untuk kali ini tidak hanya Kairi. Lutfi pun menjadi korban tambahan dan Skylar. Hampir saja Skylar. Eksekusi oleh Woh.
Ada sebuah tendangan tadi yang langsung dilakukan dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu play tapi JP-nya masih berhasil menggocek. Hanya saja untuk sekarang JP-nya tidak selamat lagi tapi dari turtle-nya akan menjadi milik dari Onyx namun sekarang ternyata turtle-nya berhasil diamankan. Tapi mendadak Ludpi mencoba untuk bisa mengejar pergerakan dari Kaltesi. Ada flicker yang dikeluarkan pula. Ludpi-nya masih bertahan, Ludpi masih berhasil menggocek ke arah beberapa player. Yap, Sementara sekarang mereka berhasil mendapatkan Suns. Dengan mudahnya ternyata mereka mendapatkan 2 player tim Liquid Philippines. Mendominasi dengan permainan. Sementara itu Sanford. Oke, dan mereka berhasil menendangkan 1 player walaupun itu adalah Sanford dengan PR yang sangat tebal dari sisi HP-nya. Sanford masih memberikan perlawanan bahkan untuk sekarang flickernya pun masih terlihat. Sanfordnya tidak tumbang, Sanfordnya menggila. Sanford bukanlah orang yang begitu gampang untuk ditembakkan. Ampun Bang Sanford. Itu yang kita bahas dari kemarin tim Liquid, kalau kalah sekali kita harus waspada sama next match-nya. Karena sekarang it's time. Ada Kaltesi yang berhasil langsung dihancurkan tapi setidaknya untuk kali ini mereka membalas dengan 2 player yang dimiliki oleh Onyx ID dihancurkan dengan sangat cepat. Sedikit lagi yang tersisa tapi Ohep-nya ingin diselamatkan oleh Sanji dan mereka berhasil selamat menyisakan JP. Tapi sekarang malahan ada Sanford yang membalikkan keadaan. What? Dan Ohep masih lebih. Ohep mencoba untuk bisa mengejar. Masih ada Ludpi mencoba untuk bisa menghalau 2 player tadi yang ingin mengujar masuk ke dalam area defensive dimiliki oleh Onyx ID. Wah, ini Ludpi berjuang habis-habisan. Ludpi bisakah dia bertahan? Ludpi dia pun masih berhasil menyelamatkan diri. Namun Suns dengan wings by wing ada gocekan yang terjadi dan Ludpi masih mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Wah, ini Sanford benar-benar jadi masalah besar buat inisiasi. Siap. Waduh. Sanford. Sanford sendirian di bagian belakang tapi Sanford udah pede banget. Belum ada damage sepertinya yang benar-benar bisa masuk ke dalam tubuhnya. Dan Sanji down. Sementara Skylar sekarang menjadi korban tambahan pula dari Onyx. Di tempat yang berbeda. Ada double kill masih langsung diamankan tapi shutdown pun tercipta. Sanford yang udah tidak ada lagi menyisakan 3 player dari masing-masing tim. Akan seperti apa lagi pertarungan tapi Lord menjadi milik dari Kaltesi. Dan juga tim Liquid Philippines. Bahkan sekarang Keyboy. What happened? Untuk bisa menjaga teritori high ground juga untuk mengusir mundur pemain-pemain dari tim Liquid. Tapi masalahnya tim Liquid juga mereka masih tetap ada di sana walaupun hanya mengandalkan 1 lane aja. Oke, akankah ini menjadi match point untuk tim Liquid Philippines? Karena defensif dari Onyx ID sudah terbuka. Dia bisa tabrak inisiasi tapi Ludpi. Oke, Ludpi tergetok dengan Prefecta tadi udah langsung dikuatkan. Akankah kali ini Ludpi bisa selamat dan final atau tidak? Menyisakan 4 player saja dan perpindahan pemain yang dimiliki oleh Saji. Saji membawa rekan-rekannya. Keyboy down. Menyisakan 3 player dari Onyx ID. Sanji benar-benar untuk bisa memberikan perlawanan, tapi itu semua di luar dari jangkauan Federation yang dimiliki oleh Suns itu sendiri dan Kairi down. Skylar mencoba menghilangkan tadi Webby dengan dari bagian tengah. Sementara sekarang tim Liquid Philippines terus membombardir dan ini dia game yang kedua harusnya tetap bisa dikuasai oleh tim Liquid Philippines dengan cukup cepat. Akankah bisa di defense oleh Onyx ID? Harusnya masih bisa ada sedikit nafas untuk menunggu lagi bagaimana Onyx ID bisa memberikan defensif manuvernya. Oke, dan Sora langsung dibantai habis-habisan. Akankah kali ini Soranya masih bisa selamat dengan 1 winter crown yang dimiliki. Bahkan sekarang Soranya mulai membalikkan keadaan. Mereka melakukan sebuah team fight dengan satu arah yang sangat berbeda. Skylarnya pun down. Skylar berhasil dihancurkan. Mereka jauh dibombardir, mereka kocar kacir dan juga tersandwich dengan sebuah perpindahan yang begitu baik dan dilakukan oleh Sanji dan juga rekan-rekannya. Permainan begitu indah terlihat dari tim Liquid Philippines. Match point untuk tim Liquid Philippines yang mendorong Onyx berada di ujung jurang eliminasi yang begitu mematikan. Hero yang cukup unik dengan kombinasi yang sangat menarik. Iya, di situ ada Lunox, di kanan ada Parsha, jadi kedua tim masih sama-sama kuat, Bude. Iya, tapi nggak akan bisa sama-sama lagi karena akankah ini membawa ke game keempat untuk Onyx? Amin. Amin. Semoga Onyx bangun. Semoga Onyx bangun. Apa yang Onyx butuhkan nih untuk game ini? Keyboy moment mungkin? Atau Suns outplay? Keyboy moment atau Skylar lah, Skylar moment. Skylar moment ada juga Ruby boleh. di sana. Jadi tim fight kumpulnya harus kompak banget buat Onyx. Harus kompak banget buat lawan PH ini. Yes, match point. Sambut bersama-sama para caster untuk game yang ketiga. Oke, Tennis Indoor, one last
chance. Welcome to Mobile Akankah ini Legends. ditutup oleh tim Liquid Filipina? Lalu mereka berangkat. Atau akan ada kesempatan tambahan untuk Onyx ID. Jadi untuk itu semua, tenis indoor Senayan, mana suaranya? Semangat sih untuk bagaimana Vexo ditabrak. Oke, satu orang. JP, one last hit. Dan berhasil diamankan oleh Kairi. Oh, kalau Titi. Oke, namun dikejar habis-habisan. Hampir saja Kairi menjadi korban, tapi hampir saja. Tapi Oheb mendapatkan begitu banyak damage. Sama satu puja. Bahkan baru saja terlihat ada sebuah tidal strike dan juga flicker. Dan memang di mana mereka langsung all in saja. Di turtle yang pertama. Sarjana di bagian belakang. Double kill masih dapatkan pula. Menjadi sebuah kerugian yang mendadak didapatkan kali ini. Lutfi. Akan coba lihat. Ada Lutfi berjuang sendirian dan oke, keuntungannya Memang sama Onyx tapi react-nya Liquid cepet banget. wes sakit banget damage-nya. Ada Sans, dengan revitalize dia udah terlihat. Bahkan sekarang bantingan. Wow. Oke, ada sebuah angin segar. Onyx akhirnya bisa react dengan adanya ya backup cepet. Nah ini makan aja. Oke, makan lagi. Dapat satu tambahan lagi. Oke. Sudah berpindah tempat. Sunford sudah ada di area turtle-nya. Bahkan sekarang masih terlihat. Ton of Ruin-nya udah langsung dikeluarkan pula oleh Sarma begitu baik. Tapi Sunford berpindah tempat dibanting lagi dengan satu Grammy Slam. Terjadi sebuah pertempuran yang memang terjadi di beberapa tempat. Saja down. Menjadi sebuah keuntungan tambahan kali ini. Untuk Onyx dan Orange Buff bisa saja diamankan. Wah ini terms and condition di mana snowball power untuk Kairi udah mulai terpenuhi. Oke, dan Oheb bagian belakang Sans masih belum mau mengeluarkan karakter Chaos Soul yang dia miliki. Sementara itu Sunford masih mencari celah untuk bisa dengan Ton of Ruin yang memiliki dengan ada satu P2S yang tadi udah terjadi di tempat yang berbeda, tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Kalsusi. Pertempuran yang tepat terjadi di depan dari area turtle tersebut. Bahkan beberapa PR sudah mulai tumbang. Sunfordnya down lebih cepat gila, masih tidak ada spin ladder. Double kill didapatkan oleh Kairi. Kairi mulai menggabung dan sedikit lagi yang tersisa Kalsusi. Masih ada satu tackle dikejar. Bisa ada triple kill. Babian dan selesai wipe out. Ini dia bangkitnya Onyx dan Maniac. Juga bisa ke-trigger nanti ya. Wah, ini dia. Glorious Pathway dikeluarkan pula, belum ada perpindahan tempat. Masih ada Pedro Extra yang biasa digagalkan untuk kali ini. Dan berlian over dan langsung terlihat pula di bagian belakang sementara sana Chaos Solo udah langsung dikeluarkan dengan damage begitu masif. Dua player mendadak hilang. A damage yang begitu besar. Damage masif yang dihasilkan dari Onyx. Menumpaskan dua player sekaligus, Sunford dan juga JP. Walaupun dengan tim yang berbeda. Seperti apa defensif yang bisa ditunjukkan oleh tim Liquid. Yap. Itu dia. Ada serangan lagi di guys. Satu tsunami slam tadi sepertinya udah langsung dihasilkan. Bahkan tuh sekarang. Dan run walking. Dari Skylar begitu indah. Tapi Kaltuzi masih menari dengan satu pacarnya. Tapi tertangkap basah dan meninggalkan Sanji seorang diri. Apa yang bisa dilakukan oleh Sanji. Dengan web ini akan masuk. Akankah ini menjadi kemenangan untuk pemain-pemain dari Onyx ID. Sanji hanya bisa melihat dari kejauhan dan Bestia terbuka lebar dan harusnya kemenangan untuk Onyx. Harapan itu masih ada. Titik terang dari Onyx. Mereka tunjukkan di game yang ketiga. Dan membawa kita ke game yang keempat. Napas untuk sang landak. Teori landak semakin terancam akan semakin berbahaya. Dan ini yang harus kembali dipertahankan. Oke, ada sedikit perbedaan. Loi yang dipakai dan Loi ini bagus. Karena 3 hero melee bisa diambil dari Loi. Benar. Lawan jungle tank, Loi sangat bagus. Yap. Rupanya di sini Onyx menampilkan Yurino fleksibel mereka. Surprise break terakhir. Dan mereka tentu berharap ini bukan game yang terakhir. Mereka membutuhkan nyawa tambahan untuk bisa membawa game ini menjadi game yang kelima. Game keempat akan seperti apa? Om Wawa? Harusnya ini bakal sengit banget sih, tapi Onyx chance mereka jelas ada untuk di game yang keempat. Dominer? Kedua tim masih sama-sama kuat, Bude. Masih sama-sama kuat. Dan bagaimana jalannya pertarungan di game yang keempat? So, Gio, Papulung, dan Al, let's go! Oke. Akan berakhir menjadi 3-1 atau 2 sama terlebih dahulu. All troops deployed. 2 sama apa 3-1? Welcome. Ya to wes, kalau Mobile begitu Legends. sekali lagi tenis indoor Senayan. Mana suaranya?
untuk langsung selesaiin series ini juga. Sedangkan Ya, Onyx dan sekarang lagi... ada sebuah pergerakan shock terapi langsung terlihat. Bahkan untuk kali ini ada Kiboy akan masuk lewat belakang. Sekarang hehe Sans, satu terakhir Sans. Saya sekali Sansnya tertangkap basah. Di sana ada Turtle yang mendadak yang memang sudah waktunya muncul. Mereka kekurangan player. Ya, tapi ada Tectonic Charge sih. Yap. Sementara sekarang ada Sanford dan juga JP yang membuat sebuah barricade. Ada satu tembok berjalan yang membuat Kairi tidak bisa mendekat. Bahkan sekarang di tempat yang berbeda. Coba lihat pergerakan dari Skylar. Memang benar-benar dia. Coba lihat. Ada Federal Strike. Skylar menjadi korban lewat sebuah aksi yang dilakukan oleh tim Liquid. Wow, itu tadi benar-benar gerakan yang tadinya awalnya tenang-tenang banget tadi. Hal itu. Oke. Begitu menyakitkan Skylar. Kembali menjadi korban. Sanji masih sangat sulit untuk didapatkan dari satu pergerakan Sanford yang memang sudah diambil. Oke, Tectonic Charge tadi terlihat, sementara sekarang Ludwig masih sanggup hidup sendiri di landingnya. Sekarang ada pergerakan dari Ohem yang siap untuk masuk dan juga dengan blazing duet yang kemudian besar. Tapi Kairi malah menjadi korban lewat sebuah aksi pengepungan yang dilakukan. Namun sekarang Ludwig harus mencari posisi yang jauh lebih aman. Kenapa? Karena Lord sejauh ini masih cukup aman. Oke, dan sekarang penalti zone yang connect tadi karena beberapa player untuk yang masih bisa terlepas. Dan mereka tepat melakukan semua pertempuran di depan dan defensif dimiliki oleh Onyx. Tapi Federal Strike yang membuat pemain-pemain dari Onyx ini dikocar kacir. Mereka mundur, tapi akankah ada serangan balik yang mau dilakukan? Dan ternyata tidak. 3 inner turret, tersisa 1 saja di area atas. Dan itu pun kemungkinan besar akan hancur saat lagi. Iya, dan juga kayak tim Liquid benar-benar ya memanfaatkan bagaimana. Wah, ini udah mulai terlihat ya bagaimana komitnya Wah, lagi. penalty zone dia pakai sekarang, ada penalty zone yang memang sudah terlihat. Federal Strike semuanya dikeluarkan, blazing duet yang masih ditahan pula. Sejauh ini ada Tectonic Charge. Itulah daya dan upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx Guna untuk bisa memutarkan area defensif yang mereka miliki. Tapi blazing duet yang dimiliki oleh Ohem setidaknya ada absurd yang memang sedikit membantu tubuhnya. Iya, beri waktu juga ya dimana Kairinya mendorong lane atas. Putarkan lagi posisinya dengan sedikit SP dia miliki, tapi apa terbuat Dian membuat Kairi pun langsung terjebak dengan begitu banyak yang tadi efek sisi dimiliki oleh pemain dari tim Liquid Filipina. Mereka mencoba untuk bisa menghancurkan ke arah satu persatu pemain-pemain dimiliki oleh Onyx Kairi. Menyisakan 4 player tapi tidak dengan Kairi. Sekarang waduh. Wah, di tempat yang lain dan Kiboy tertangkap. Wah gila sekarang final Seperti ini. Akankah pemain-pemain dari Liquid mereka bisa memanfaatkan itu semua guna untuk bisa mendapatkan kemenangan secara langsung dengan skor akhir 3-1. Tapi sekarang Federal Strike memberikan sebuah backup yang begitu baik. Ada satu Bestara lagi yang hancur di bagian bawah, sementara Fatal Guardian tadi menyerang di bagian atas, tapi mereka kehabisan dari wave minion dan cukup santai dulu sekarang. Cukup santai dan mereka pergi dari satu Tectonic Charge. Tapi ternyata Sanji masih bisa lepas. Tidak ada kolom damage dan Sansya down. Menyisakan beberapa player saja dimiliki oleh Onyx ini. Baru terada satu blazing duel di bawah dan sekarang Ludwig berhasil diamankan. Sementara Skylar terpisah dengan rekannya. Hanya menyisakan Kiboy dan juga Kairi. Kairi masih selamat di dalam base-nya, tapi tidak dengan rekannya sendirian saja menghadapi bagaimana kehancuran tepat dari depan bata. Dan ini dia, congratulations tim Liquid yang berangkat menuju ke bracket selanjutnya. Raja terakhir katanya. Tapi ternyata raja terakhir tersebut mampu menurunkan raja langit dari atas. 3-1 skor telak. Game yang sebenarnya back and forth. Tapi tim Liquid membuktikan 1 kali kekalahan yang mereka terima. Bounce back-nya sangat-sangat mengerikan dan Onyx ID menjadi tim kedua yang harus tereliminasi dari panggung M7 World Championship. Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang memprediksi Onyx ada di